Halo, nama saya Olivia. Saya dipercayakan untuk melayani di Tech Team. Ini kesaksian saya. Awalnya memang pasti syok, berpikir jernih pun udah nggak bisa gitu ya, ketika diperhadapkan dengan masalah ini dan juga pas kebetulan saya tidak di kota di mana saya tinggal. Yang mana di kota tersebut saya nggak punya kenalan, saya nggak punya saudara bahkan yang bisa saya hubungi untuk atau sharing untuk, masalah ini gitu. Dan sempat juga bertanya-tanya pada hari-hari awal itu, saya bertanya, "Kenapa ya Tuhan, kok harus saya yang kena?" Gitu ya kan. Kenapa kenapa Tuhan bawa saya ke fase yang seperti ini gitu kan. Itu pertanyaan terus-terus berulang-ulang di kepala saya. Terus apa yang mau Tuhan buat ke saya, sampai saya juga berpikir, "Duh, nasar apa sih yang belum saya buat," gitu ya kan. Atau saya ada lari dari panggilan atau gimana, perasaan panggilan juga nggak yang heboh-heboh banget lah ya kan. Tapi itulah yang selalu ada di kepala saya gitu kan. Dan pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya juga, harusnya nggak perlu dipertanyakan gitu loh ketika pada saat di situasi seperti itu. Dan hari-hari yang saya jalani ya pastinya antara stres, terus ada yang bilang, "Udah rest aja." Stres dan rest itu ya bukan beda tipis, bedanya jauh, jauh banget bedanya ya kan. Yang lebih beratnya pasti stresnya gitu kan. Tapi sampai sampai di titik di mana saya mulai sadar akan pemeliharaan Tuhan selama saya mengambil keputusan untuk isoman, isolasi mandiri. Dan saya mengucap syukur juga bahwa, di saat-saat seperti itu Tuhan tetap, memelihara ya. Salah satunya yaitu Tuhan menaruh orang-orang yang tepat di saat yang tepat di mana kita membutuhkan gitu. Dan memang sangat, ajaib gitu ya. Bahkan saya dipertemukan dalam tanda kutip sama seseorang yang sampai detik ini pun saya nggak pernah lihat orang tersebut gitu ya kan. Kita hanya berkomunikasi lewat, via WhatsApp. Terus, saya juga diperkenalkan sama orang tersebut sama teman saya yang berada di Jakarta, bukan di kota yang tempat saya isoman itu. Nah, jadi hari-hari saya berkomunikasi dengan dia dan dia tuh yang selalu, salah satu yang selalu memenuhi kebutuhan saya, suplemen, terus vitamin, apa segala macam, dia selalu bertanya, "Kamu butuhnya apa? Kamu mau makan apa?" Gitu. Dia selalu kirim gitu ya makanan yang saya butuhkan ke tempat isoman saya gitu. Dan sampai saya kembali ke Balikpapan pun saya belum pernah melihat orang tersebut, wajahnya pun saya belum pernah ketemu gitu. Tapi ya itulah, akhirnya saya udah nggak mau banyak nanya lagi yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang di awal-awal tuh saya udah nggak mau nanya lagi, "Kenapa ya Tuhan? Terus saya harus bagaimana?" Itu saya udah nggak mau nanya. Ternyata selama kurang lebih 12 hari saya isoman itu, justru saya melihat Tuhan di situ. Saya yakin bahwa Tuhan itu nyata, Yesus itu real. Itulah saya bisa melihat Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan taruh, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar saya, di waktu yang tepat ketika saya membutuhkan. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan nggak pernah meninggalkan saya. Satu hal yang waktu itu pas, lagi dalam isoman itu, lagu yang sering terngiang-ngiang itu yaitu Bersamamu Bapa. Emang bener sih setiap musim tuh Tuhan tuh ada gitu ya. Walaupun lagi happy, pasti dia lebih ada lagi ya kan. Lagi down, oh itu lebih lagi, malah justru dia tuh senang kalau pas kita lagi down, kita datangnya ke dia gitu. Memang nggak gampang sih ya teman-teman buat buat untuk kita rest dalam Tuhan itu sangat-sangat nggak gampang, apalagi di saat-saat seperti ini tuh nggak gampang gitu. Banyak ya, tapi salah satunya yang bisa saya, simpulkan yaitu just enjoy apa yang Tuhan sudah lakukan. Baik itu dalam keadaan susah ya ataupun senang, just enjoy. Terus, saya juga nggak mau, akhirnya saya juga memutuskan untuk yang tadi saya bilang, saya nggak mau banyak nanya lagi, saya nggak mau banyak nanya, saya nggak mau banyak mikir ya kan. Kadang kala memang itu yang Tuhan mau.
kita nggak usah banyak nanya gitu kan. Hanya diam, terus ikutin ritmenya dia, maunya seperti apa gitu kan. Dan kita sebagai orang percaya, tugasnya memang percaya, ya kan. Terus kita juga tahu kedaulatan Tuhan, perkenanan Tuhan, kita tuh percaya banget soal itu. Ya itulah jadi selama saya 12 hari isoman itu ya itu aja yang bisa saya lakukan gitu kan. Saya hanya percaya bahwa Tuhan selalu ada. Setiap pagi saya bangun saya cuma bilang, "Oke, terima kasih Tuhan, masih bisa napas lagi." Itu aduh luar biasa banget ya kan. Siapa yang nyangka di tempat yang nobody gitu kan, gak ada siapa-siapa, tapi tetap Tuhan pelihara, itu luar biasa buat saya gitu loh. Jadi yang saya bisa bagi buat teman-teman dalam kondisi seperti itu adalah percaya. Percaya aja, pasti Tuhan tolong. Ya, dalam keadaan seperti sekarang ini, Covid di mana-mana ya, dia nggak punya mata, nggak punya telinga, siapapun bisa kena, mau yang tua, mau yang muda, mau yang kaya, mau yang miskin, semua tetap pasti kena gitu loh kalau kalau kita tidak menjaga-jaga gitu kan. Tapi ya satu hal, kembali lagi saya bilang saya nggak bisa banyak bicara, saya hanya bisa melihat bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, Yesus itu hidup gitu, Yesus itu hidup dengan dia menampakkan dirinya melalui orang-orang yang datang menolong itu tuh suatu hal yang membuat saya lebih mengagumi sosok, mengagumi pribadi Yesus itu sendiri gitu. Jadi saya mengajak supaya teman-teman yang mungkin lagi dalam masa pemulihan ataupun yang tidak kena tetap mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan itu sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kita. Satu firman Tuhan yang boleh saya bagikan buat teman-teman itu ada di Amsal 18 ayat 10, itu saya juga dapat pada saat-saat seperti itu. Dikatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi menang, menjadi selamat. Selamat dalam artian bukan hanya selamat dari Covid gitu kan, tapi segalanya gitu loh. Kita menjadi orang-orang yang pemenang, kita bisa menjadi surat yang terbuka buat orang di sekitar kita, dan kita bisa menjadi kesaksian yang hidup buat teman-teman yang lain. Selamat pagi GKS Balikpapan, senang bertemu kembali dengan Anda semua di ibadah online hari ini. Kami mengundang Anda semua untuk mengikuti corporate prayer yang diadakan setiap hari Senin pukul 8 malam melalui link Zoom. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang program-program yang ada di gereja kami, Anda dapat langsung mengakses website kami di www.gksbalikpapan.org. Bagi Anda semua yang rindu ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda dapat melakukan transfer ke rekening kami atau dengan menggunakan QR Code yang tertera di layar berikut ini. Sekarang, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hello Church, hello Zion. Hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Mari saya undang saudara semua, mari kita satukan hati kita. Percaya bahwa hadirat Tuhan bekerja dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada. Karena percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bapa, hari ini kami berdoa biar urapan-Mu bekerja di setiap keluarga yang menyaksikan ibadah ini. Urapan-Mu bekerja di setiap pribadi yang menyaksikan ibadah ini. Bekerja dimanapun ya Bapa. Kami undang Engkau hari ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kau turut bekerja Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hebat. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Roh Kudus kami mau Engkau, kami rindu Engkau ya Roh Kudus. Bekerjalah di setiap kami, bekerjalah di setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam setiap perkara, Engkau turut bekerja dalam setiap masalah kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu memampukan kami. Di saat kami merasa kami tidak ada jalan keluar, tapi Engkau memberi jalan.
Engkau membuka setiap pintu-pintu buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. We believe that you are the way maker. You are the miracle worker. Seperti di 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, mari sama-sama kita deklarasikan ayat ini. Jadi ketahuilah, setiap pencobaan yang kamu masing-masing hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami oleh manusia. Allah setia kepada kita. Jadi Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kemampuanmu. Dan pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar dari pencobaan itu, sehingga kamu bisa bertahan. Amin, amin. Want to worship you, God. Want to say that you are the way maker, you are the miracle worker. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Come on, sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, Jesus. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Mari saudara, kita angkat tangan kita. Kita mau declare lagu ini. And
And let's sing together. Katakan sama-sama, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. Oh, come on, sing. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 That is who you are, oh God. That is who you are. 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 Terima kasih untuk Praise and Worship Team yang sudah memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Generation Group Head Nancy Muaya. Mari kita sama-sama buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap pesan penting yang Anda dapat pada firman Tuhan hari ini. Halo, selamat hari Minggu Jemaat GKS Balikpapan. Apa kabar? Saya berharap dan berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan jika ada di antara kita yang saat ini sedang dalam keadaan yang kurang sehat atau kurang baik, saya berdoa Tuhan Yesus menyembuhkan dan saat ini kondisi Anda dipulihkan, ada kekuatan baru, ada kesehatan baru, dan damai sejahtera dari Bapa kita di surga memenuhi Anda. Percaya Tuhan sudah menyembuhkan dan percaya Tuhan sudah memulihkan keadaan Anda. Amin. Baik, sebelum kita mulai sharing kita di pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa, memohon tuntunan Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami pagi hari ini boleh berkumpul Tuhan secara online ya Bapa. Kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat keadaan kami, kondisi kami apapun. Tuhan, pagi hari ini kami percaya Engkau baik ya Bapa bagi kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau mulai
sharing firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, kami minta tuntunan-Mu Tuhan. Engkau tuntun kami dari awal, pertengahan sampai akhir ya Bapa. Biar Roh Kudus memenuhi kami, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara bagi kami masing-masing pribadi ya Bapa. Engkau tidak melewatkan satu pribadi pun ya Bapa. Engkau datang pada setiap kami Tuhan dan berbicara secara pribadi ya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati dan memimpin hamba-Mu ya Bapa, yang akan membagikan firman ya Bapa. Bersyukur buat kelayakan yang Tuhan berikan, bersyukur buat kesempatan untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini sepenuhnya hanya dalam tangan Tuhan. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke, di minggu lalu kita telah mendengar khotbah yang dibawakan dengan luar biasa oleh Pastor Daniel tentang pengelola yang baik. Pastor Daniel memberikan 3 highlights yang akan saya coba untuk ulangi, untuk kita refresh sama-sama bagaimana menjadi pengelola berkatnya Tuhan. Yaitu yang pertama, kembangkan kekuatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Kekuatannya sudah ada dalam kita, tinggal kita yang mengembangkannya. Yang kedua, siapkan salurannya karena sumber kita adalah Tuhan. Dan yang mengalir dari Tuhan itu tidak terbatas. Kalau kata suami saya kemarin, Pastor kan nyiapin alat peraga berupa pipa-pipa ya. Kalau kata suami saya, kita siapin gorong-gorongnya. Jadi besar banget gitu. Ya, karena sumber kita itu sangat besar. Sumber kita itu Tuhan Yesus. Yang ketiga, perbesar kapasitas kelolanya. Pastor Daniel adalah mentor kami dan beliau dan Ibu Gembala adalah orang yang sangat tepat mengajarkan bagaimana mengelola dengan baik segala berkat dari Tuhan. Kami sendiri sudah melihat bagaimana mereka hidup mengelola berkat-berkat dari Tuhan dengan luar biasa. Nah, jika Anda belum sempat menyaksikan khotbah beliau, masih bisa ditonton di channel YouTube ini. Oke, tema bulan ini, bulan Maret, adalah Trust God in our finance, atau percaya Tuhan dalam finansial kita. Dari pengajaran yang Pastor Daniel berikan minggu lalu, kita mengerti bahwa kita adalah pengelola berkatnya Tuhan. Dalam hal ini secara spesifik kita bicara tentang keuangan. Dan Tuhan ingin kita menjadi pengelola yang baik, the good steward atas berkat-berkatnya tersebut. Percaya atau mempercayakan keuangan kita pada Tuhan mungkin bukanlah hal yang mudah bagi kita. Bagi saya pribadi seperti itu. Percaya pada Tuhan, iya, kita semua berkata iya saya percaya. Namun saat secara spesifik bicara tentang keuangan, mempercayakan keuangan kita untuk dituntun oleh Tuhan, diatur olehnya, mungkin kita bisa berkata, sebentar dulu Tuhan, kita diskusi dulu. Bisa beda lagi ceritanya. Mencoba untuk selalu taat dan setia pada perintah Tuhan, namun di satu sisi kita ada struggle dengan kondisi keuangan, dengan ketakutan kita, dengan kekhawatiran kita. Sepertinya nggak akan cukup dengan segala kewajiban yang harus kita bayarkan dalam sebulan mungkin. Biaya hidup, biaya sekolah anak, tagihan internet karena kita sekarang ini banyak di rumah, anak-anak sekolah di rumah, kita pun bekerja dari rumah. Kemudian tagihan air dan listrik dan lain sebagainya, segala bill dalam bulanan kita. Firman Tuhan berkata kepada kita untuk percaya Tuhan sepenuhnya, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita lihat dari Amsal 3 ayat 5, saya ambil dari versi TPT, saya bacakan. Trust in the Lord completely and do not rely on your own opinions. With all your heart, rely on Him to guide you, and He will lead you in every decision you make. Segala berkat dalam hidup kita, termasuk berkat keuangan, adalah kepercayaannya Tuhan pada kita. Jadi, satu hal yang harus kita mengerti di sini,
eh, uang kita itu adalah kepercayaannya Tuhan buat kita. Jadi bagi saya, uang saya adalah miliknya Tuhan. Milik yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan letakkan pada tangan saya untuk saya kelola dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga berkat ini tidak hanya mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, namun berkat ini juga membawa kebaikan bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang terutama. Di sini kita butuh untuk percayakan sepenuhnya kepada Tuhan agar Tuhan menuntun kita, Tuhan memimpin kita di setiap keputusan yang kita buat agar berkat keuangan yang ada dalam kita, dalam hidup kita bisa kita kelola seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan bergantung pada pengertian kita sendiri atau kehendak kita sendiri, tapi bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. To be honest, saya masih belajar banyak dalam hal ini dan harus belajar lebih lagi tentang mengelola keuangan. Jadi saat mempersiapkan khotbah ini, jujur adalah sesuatu yang big challenge buat saya, nggak mudah buat saya, pergumulan yang buat saya. Tapi satu hal saya percaya, saya mau taat dengan apa yang Tuhan tawarkan di hadapan saya. Walaupun saya merasa I'm not qualified untuk melakukan ini. Karena it is always a privilege saat Tuhan mau untuk kita melayani Dia. Even when we are not qualified. Amen. So, here we go. Sermon ini saya beri judul Untung Percaya. Untung Percaya. Ini saya bagikan, yang akan saya bagikan adalah perjalanan rohani pribadi saya dan suami saya dalam percaya kepada Tuhan dalam hal keuangan. Izinkan saya membagikan beberapa hal tentang percaya kepada Tuhan dalam keuangan kita. Dan beberapa hal ini, poin-poin yang akan saya bagikan ini adalah apa yang saya dan suami saya alami dalam kami membangun kepercayaan kami kepada Tuhan dalam keuangan keluarga kami. Oke, yang pertama hal yang ingin saya bagikan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dalam segala sesuatu dalam hidup kita, put God first. Dahulukan Tuhan. Jadi yang pertama, poin yang pertama yang akan saya bagikan adalah takut akan Tuhan. Dalam kita mengelola keuangan yang Tuhan percayakan pada kita, yang pertama kita butuhkan adalah hikmat untuk mengelolanya dengan baik. Dan yang pertama dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Apa sih maksudnya hidup takut akan Tuhan? Kita baca di Ulangan 10 ayat 12-13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Saat kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Dan hikmat kita peroleh saat kita hidup takut akan Tuhan. Kita bersandar pada hikmat yang dari Tuhan, bukan hikmat atau pengertian kita sendiri. Kita butuh hikmatnya Tuhan. Di Mazmur 25 ayat 12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Takut akan Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang dipilih Tuhan. Jalannya Tuhan untuk kita. Dalam mengelola keuangan, tentunya kita akan berhadapan dengan banyak sekali pilihan. Dan harus mengambil keputusan demi keputusan. Saat kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan diberikan hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar. Keputusan-keputusan yang berkenan atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berjanji
akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Nah, takut akan Tuhan akan menjaga kita, akan melindungi kita, akan memprotek kita, memagari kita dalam memegang dan mengelola kepercayaan Tuhan dalam keuangan. Di Amsal 14 ayat 26-27 kita baca, takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Uang yang seharusnya menjadi berkat bagi hidup kita bisa berubah menjadi jerat maut jika kita salah kelola. Hati-hati, hiduplah takut akan Tuhan, dituntun oleh hikmat Tuhan untuk mengelola dengan baik, dan keputusan-keputusan yang kita buat dalam keuangan kita buat dalam sepenuhnya tuntunan Tuhan. Ingat, keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita. Itu poin pertama. Oke, kita masuk pada poin kedua, yaitu setia pada perkara kecil. Kita tahu semua dan sudah banyak belajar di gereja ini, di rumah ini, bahwa kesetiaan kita pada hal kecil akan membawa kita kepada kepercayaan yang lebih besar, kepada tanggung jawab yang lebih besar. Nah, kita tahu Yesus mengajarkan hal ini saat dia mengajarkan perumpamaan tentang talenta. Kita bisa baca di Matius 25 ayat 14-30, namun saya akan membaca beberapa ayat yang saya highlight dari perumpamaan ini. Matius 25 ayat 14-15 berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi diberikan 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tuhan mempercayakan berkatnya kepada kita menurut kesanggupan kita. Ini harus kita highlight, menurut kesanggupan kita. Jadi Tuhan tidak mempercayakan berkatnya kepada kita kalau menurutnya kita tidak sanggup untuk menerimanya. Tuhan hanya memberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi kalau hari ini Anda melihat, kalau hari ini Anda dipercayakan berkat Tuhan, berlakulah setia, lakukanlah yang baik, kelola dengan baik, dan kembangkanlah apa yang ada di tangan Anda saat ini. Sehingga apa? Sehingga Tuhan melihat kita sanggup untuk menerima yang lebih besar. Seperti hamba yang menerima 5 talenta dan berhasil memperoleh 5 talenta lagi. Di Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kesetiaan kita dalam perkara-perkara yang kecil menentukan kesanggupan kita untuk menerima perkara-perkara yang lebih besar. Jadi kalau kita lihat saat ini, gajiku kok cuma segini ya, gaji temanku kayaknya lebih besar. Jangan iri, karena memang itulah yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Karena itulah kesanggupan kita saat ini. Makanya perbesar kapasitas kita. Terus setia dan melakukan yang baik sehingga ada kepercayaan yang lebih yang bisa diberikan kepada kita. Ada tanggung jawab yang lebih yang akan diberikan kepada kita. Amin. Nah, tadi itu kita bahas tentang kesetiaan kita mengelola dan mengembangkan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada satu hal penting, hal kesetiaan buat saya pribadi yang sangat penting buat saya, yaitu setia mengembalikan perpuluhan. Di sini saya katakan mengembalikan ya, bukan memberi atau membayar, tapi mengembalikan. Artinya 10% itu bukan milik kita. Harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kita baca di kebenarannya di Maleakhi 3 ayat 10-11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan.
supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Mengembalikan perpuluhan adalah instruksi Tuhan, bukan saran dari Tuhan. It is an instruction, not a suggestion. And the instruction come with the promise attached to it. Jadi ada janji Tuhan yang melekat pada instruksi itu. Ada janji Tuhan di dalam instruksi Tuhan itu. Dalam hal perpuluhan, saya pribadi mau bersaksi. Di awal-awal bekerja saya dan suami saya pada saat kami baru menikah, kami bekerja dan kami setia sekali mengembalikan perpuluhan. And we live happily ever after. Ya enggak juga gitu ya, masih banyak pergumulan tapi benar-benar dijagai oleh Tuhan gitu. Namun, nah di sini saat kami mulai punya anak dan melihat sepertinya biaya hidup semakin besar, padahal diikuti juga dengan gaji yang dicukupkan ya sama Tuhan waktu itu. Namun mulai nih kami hitung-hitungan, mulai nih kita lihat, wah 10%-nya membesar ya sekarang gitu. Kami hanya lihat 10%-nya membesar. Padahal 90%-nya pun membesar gitu. Dan pikiran kami itu semakin kami kasih makan ya. Dan mulai juga cari-cari alasan pembenar, cari ayat-ayat pembenar. Luar biasa. Yang semakin meneguhkan bahwa kami, semakin meneguhkan kami bahwa it's okay lah ya, nggak membalikan perpuluhan. It's okay lah ya, kami mungkin bisa pakai itu untuk menolong orang dan segala. Padahal nggak juga kami rutin lakukan itu gitu. Itu cuma alasan untuk kami nggak membalikan perpuluhan. Dan long story short, saya mau bilang it was one big wrong decision. Satu keputusan yang benar-benar salah. Saya nggak usah cerita detailnya ya, soalnya kalau diingat nyesel banget. Nyesel banget ambil keputusan seperti itu. Puji Tuhan kami sudah bertobat dari perkara ini. 10% yang kita kembalikan kepada Tuhan itu adalah benihnya kita. Dan kalau kita makan juga benih itu, habislah hasil tanah kita, sama seperti yang dibagikan oleh Maleakhi tadi. Tuhan itu baik banget ya. Tuhan menginstruksikan sesuatu kepada kita untuk menjaga benih kita supaya hasil tanah kita nggak habis. Kalau kita makan juga benih itu, habislah tanah kita. Saya diingatkan pada ayat ini yang membuat saya bertobat. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam hal ini, kebenarannya adalah Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11 tadi. So follow that instruction. Choose the right way, not the hard way. Tuhan sudah memberikan instruksinya, apa yang benar yang harus kita lakukan. Just do it. Banyak ya yang mau melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa bersama Tuhan. Namun dalam hal kecil saja, dalam mengembalikan perpuluhan saja, tidak setia. Oke, dan hal yang terakhir yang mau saya bagikan dalam percaya pada Tuhan dalam finansial kita adalah jadilah murah hati. Yang ketiga adalah murah hati. Rasanya ya, kalau mau bicara tentang murah hati, wah banyak sekali kesaksian yang ingin saya ceritakan. Saya hidup saat ini dikelilingi oleh orang-orang yang hidupnya murah hati. Keluarga saya, keluarga rohani, keluarga di home,
keluarga di ministry, pemimpin, orang-orang yang hidupnya tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi orang-orang yang hidupnya justru menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Mereka inilah yang menginspirasi kami untuk terus hidup murah hati. Dan saya bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa ini. Tempat yang paling tepat untuk kita berlatih murah hati adalah dalam komunitas. Teladan kita dalam generosity atau kemurahan hati adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus yang sudah memberikan yang terbaik, yaitu hidupnya sendiri untuk mati di kayu salib menggantikan dosa kita, agar kita bisa memperoleh hidup. That is the ultimate generosity ever yang pernah ada dalam dunia ini. Murah hati artinya kita selalu terbuka untuk memberi dan bersedia untuk membantu. Murah hati adalah gaya hidup, kebiasaan, atau cara hidup yang nggak terjadi hanya dalam satu hari saja. Butuh proses pastinya, butuh berlatih, butuh waktu untuk membawa kita pada tingkat kedewasaan yang tidak fokus hanya pada diri sendiri. Murah hati adalah mengasihi lewat perbuatan, tidak hanya dengan kata-kata ya. Saya mau bagikan bahwa generosity nggak melulu tentang uang, tetapi bisa melalui waktu, kemampuan, hikmat, talenta, karunia, bahkan mendoakan, bahkan mengampuni. Pada saat Anda mengampuni, Anda bermurah hati. Atau juga saat memberikan pujian, memberikan apresiasi, memberikan semangat, memberikan support, adalah bentuk-bentuk generosity, bentuk-bentuk kemurahan hati. Ini mungkin agak bergeser sedikit ya, namun saya rasa saya rindu untuk menyampaikan ini. Saat menyiapkan bahan khotbah ini tentang pada masuk di poin murah hati ini, saya tiba-tiba teringat pada kakak rohani saya saat sewaktu saya masih kuliah. Kakak rohani yang ada pada saat saya baru lahir baru ya. Dan pada saat mempersiapkan khotbah ini, saya tiba-tiba ingat beliau dan saya langsung say thank you to her, mengucapkan terima kasih untuk dia. Karena kalau bukan karena hidupnya yang mau taat untuk memuridkan saya saat itu, seorang yang baru lahir baru, dia bersedia untuk memberikan hidupnya, memuridkan saya, mungkin saya nggak ada di sini hari ini. Dia menanamkan benih dalam hidup saya. Ada satu cerita yang sampai hari ini itu melekat sekali sama dalam ingatan saya ya, dan itu selalu menginspirasi saya dalam hal memuridkan. Jadi waktu itu lagi musim Piala Dunia ya, musim Piala Dunia, dan entah kenapa waktu itu kok saya seneng ya sama sepak bola, padahal sekarang nggak sama sekali gitu. Cuma pada waktu itu musim Piala Dunia dan tengah malam saya datang ke kosannya, saya ketok-ketok pintunya, saya tahu dia udah mau tidur waktu itu. Saya ketok-ketok pintunya, Ci bukain. Akhirnya dia bukain pintu, dia undang saya masuk ke kamarnya. Saya lihat kamarnya itu sudah rapi banget. Dia udah pakai piyama tidur, kemudian tempat tidurnya dia baru mengganti spray kasur tempat tidurnya. Jadi benar-benar nyaman sekali itu tempat tidur gitu, dan dia udah siap-siap untuk tidur. Tapi waktu itu saya minta, Ci temenin aku dong, ngapain? Nonton bola. Hah? Dia nggak suka sama sekali bola gitu. Tapi akhirnya demi saya,
demi adik PA dia. Adik PA itu murid ya, waktu itu kami nyebutin sebagai kakak PA dan adik PA gitu. Demi adik PA-nya yang dia sayang, dia kasihi, dia korbankanlah kenyamanannya untuk nemenin saya nonton Piala Dunia, nonton bola gitu. Dan kita tahu itu pasti sampai pagi gitu. Dia ngorbanin kenyamanan dia dan dia akhirnya nganterin saya ke rumah temen yang kami udah janjian nonton bola, dan di situ dia tidur di karpet, tidur di tempat yang bener-bener nggak nyaman ya buat dia. Tapi kejadian ini simple, kecil, mungkin sepele, tapi itu membekas banget di hati saya. Saya ngelihat bahwa kasihnya itu besar dan dia mengalahkan, dia mampu, dia mau untuk berkorban, memberikan kenyamanan dia untuk demi saya, orang yang dia kasihi, demi saya, orang yang dia muridkan. Ya ini cuma cerita tentang generosity, jadi generosity is not all about money, tapi kita mengorbankan waktu kita, mengorbankan kenyamanan kita, kita sedang berlatih untuk hidup murah hati sama seperti Tuhan Yesus. Oke, kita lanjutin ya. Di 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11 kita baca, Allah yang menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita. Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur, supaya hasil kemurahan hatimu bertambah pula. Dan dengan demikian kalian akan serba cukup dalam segala hal, sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati, dan pemberian-pemberianmu yang kami bagi-bagikan menyebabkan banyak orang mengucap terima kasih kepada Allah. Kemurahan hati adalah menabur benih. Murah hati bicara tentang menabur benih. Dan benih-benih itu sudah ada disediakan oleh Allah. Dan Allah juga yang akan terus menambah-nambahkan, memperbanyak benihnya yang akan kita tabur, sehingga kita selalu dapat memberi dengan murah hati. Dan tujuan murah hati adalah supaya banyak orang bersyukur kepada Tuhan. Jadi melalui berkat keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Beberapa waktu lalu saat mesbah keluarga bersama anak-anak, suami saya tanya ke anak-anak, kalau kalian punya uang 10.000, terus kalian memberi makan orang lain harganya 10.000, berapa sisa uang kalian? Dengan kompak anak-anak berkata, iya 0, habis uangnya. Lalu kata suami saya, itu kalau matematika dunia. Nah, kalau matematika sorgawi gimana? 10.000 dikurang 10.000, hasilnya nggak habis-habis. Ya, saat itu kami sedang membahas Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Saya baca dari versi NLT. Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. The generous will prosper. Saya mengutip apa yang dikatakan Pastor Jeffrey Rahmat. Prosperity will not find its purpose if you are not a generous person. Kemakmuran tidak akan menemukan tujuannya dalam hidup Anda jika Anda bukan seorang yang murah hati. Tuhan memberikan lebih kepada kita supaya kita bisa terus berbagi, terus memberi, terus menjadi berkat, terus dipercaya mengelola berkat Tuhan. Jadi nggak pernah habis. Pakailah apa yang ada pada kita untuk membantu orang lain. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, dengar ini, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dan
kita tahu bahwa Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan berjanji dan Dia pasti menggenapinya. Jadi kita tahu satu hal yang Tuhan gak bisa, yaitu ingkar janji. Tuhan gak bisa ingkar janji, Dia akan memenuhi segala janjinya. Kemurahan hati akan menjadi keuntungan bagi kita jika kita melakukannya dengan senang hati dan dengan tidak terpaksa. Saat kita hidup murah hati, kita justru hidup dalam perlindungan Tuhan. Hidup dalam pertolongan Tuhan. Kita hidup tidak berkekurangan. Bahkan berkat Tuhan terus mengalir bagi kita sehingga kita bisa terus dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Generosity is a privilege. Menjadi murah hati adalah keistimewaan karena kita dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya mau tutup sharing pagi ini dengan satu kesaksian bagaimana saya menjadi produk murah hati seseorang, teman-teman kami yang menolong kami pada saat kami dalam kondisi ada di lembah. Jadi saat itu 2019, mungkin banyak yang sudah tahu di teman-teman di home dan teman-teman di pelayanan udah tahu. Namun mungkin cerita ini saya belum pernah cerita. Jadi di tahun 2018 akhir sampai 2019, saya dan suami saya masuk pada prosesnya Tuhan ya. Masuk pada istilahnya malam, gelap, pada suatu lembah gitu. Kami dua-duanya kehilangan pekerjaan. Dan saat itu terus terang yang kami andalkan adalah tabungan kami. Ya, singkat cerita, mungkin hampir 10 bulan, hampir 10 bulan sampai 1 tahun lah ya. Kami tidak punya pekerjaan dan kami berusaha melakukan apa yang kami bisa gitu, apa yang Tuhan berikan dalam tangan kami usaha, kami jualan. Yang penting kami nggak diem ya, kami nggak diam dan tidak melakukan apa-apa. Kami tetap berusaha, kami tetap percaya, kami tetap berdoa, dan kami tetap setia. Kami setia melayani, kami tetap berdiri gitu. Karena kami percaya ada Tuhan yang menolong kami. Sampai perjalanannya kami terus tabungan kami terus tergerus dan karena apa yang sedang kami usahakan ternyata kurang mencukupi untuk membiayai segala sesuatu dalam kehidupan kami gitu. Sampai pada satu waktu sesuatu terjadi, sesuatu yang nggak pernah kami bayangkan akan terjadi pada kami. Ya kalau saya cerita ini agak emosional memang ya. Sampai kami nggak bisa bayar uang sekolah anak-anak. Sampai di tahap itu gitu. Namun kami tetap percaya sama Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap berharap sama Tuhan. Dan tiba-tiba singkat cerita ya, keluarga-keluarga rohani kami, orang-orang yang ada dalam sekeliling kami saat itu, ada yang datang pada kami berdua, ajak ketemu dengan kami berdua, dan tiba-tiba mereka bilang, mereka mau tolong kami, mereka mau bayarin uang sekolah anak-anak kami. Ya kalau ingat cerita itu benar-benar seperti kembali pada meja itu, di kursi itu, benar-benar teringat gimana kami dipenuhi oleh
hadirat Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saat itu. Kami nggak pernah cerita sama siapa-siapa bahwa kami kesulitan untuk bayar uang sekolah anak-anak. Kami nggak pernah meminta-minta. Bahkan pada orang tua kami, keluarga kami pun kami nggak pernah cerita. Kami nggak pernah cerita bahwa kami dalam kesulitan gitu. Kami nggak bisa bayar uang sekolah anak, kami nggak pernah cerita. Namun, kalau bukan Tuhan, siapa lagi gitu ya? Kalau bukan Tuhan yang berperkara, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, kalau bukan Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, semua itu nggak akan terjadi. Tiba-tiba saja, out of nowhere, mereka datang pada kami dan berkata bahwa mereka ingin menolong membayarkan uang sekolah. Ya, rasanya apa ya? Saat kami mendengar itu, rasanya lutut itu nggak ada gitu. Kami nggak bisa berdiri, kami hanya bisa duduk, kami hanya bisa nangis gitu. Kami dipenuhi oleh hadirat Tuhan, kami dipenuhi oleh kasih Tuhan. Luar biasa apa yang Tuhan lakukan gitu ya. Saat itu saya berpikir apa yang ada dalam pikiran kami dan hati kami adalah, iya, ternyata benar Tuhan ada. Iya, ternyata Tuhan mendengar doa. Bahkan doa yang tak terucapkan sekalipun. Saya mau bilang, kami nggak pernah berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan kami minta uang untuk bayar uang sekolah. Kami nggak pernah ngomong kayak gitu sama Tuhan. Bahkan doa yang tidak terucapkan sekalipun, Tuhan dengar. Tuhan tahu kebutuhan kita. Kami nggak pernah bilang, Tuhan kami nggak ada uang lagi untuk bayar uang sekolah. Kami nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang kami doakan hanyalah, Tuhan kami percaya kami dicukupkan. Tuhan kami percaya Tuhan buka jalan. Tuhan kami mau setia pada apapun yang Tuhan suruh kami lakukan. Kami tetap berdiri, kami tetap setia melakukan apa yang Tuhan percayakan. Tuhan mendengar bahkan doa yang tidak terucapkan sekalipun. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Dan Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan itu setia. Tuhan itu bekerja saat kita tidak bisa melihatnya. Tuhan mereka-rekakan sesuatu untuk kebaikan kita. Untuk kita yang setia melayani Tuhan yang hidup. Saat itu, segala konsep tentang Tuhan yang kami pernah tahu, kami pernah alami, maupun yang belum pernah kami alami, itu terjadi pada kami saat itu. Kami tahu Tuhan itu ada. Melalui kesaksian ini, saya mau sampaikan, one act of your generosity will bring someone else to experience Jesus. Karena tindakan murah hati Anda dapat membawa orang lain bersyukur kepada Tuhan. One act, just one act of your generosity will bring someone to meet Jesus. So, be generous. Be generous. Bermurah hatilah. The more we trust God, the more we become generous person. The more we trust God, the more we become generous person. Kesimpulannya hari ini adalah percaya kepada Tuhan dalam finansial kita adalah sebuah keuntungan bagi kita. Saat kita percaya kepada Tuhan dalam menolong kita, mengelola keuangan kita. Kita butuh Tuhan untuk menuntun kita dalam mengelola keuangan kita. Keuangan adalah kepercayaan Tuhan bagi kita. Kalau kita mempercayakan keuangan kita untuk dituntun oleh firman Tuhan dan kebenarannya,
maka berkat keuangan itu akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan hidup berkelimpahan, tidak akan kekurangan satu apapun. We will prosper. Itulah janji firman Tuhan. Sehingga berkat keuangan itu tidak hanya membawa kebaikan bagi kita, tapi berkat keuangan itu bisa menjadi berkat kebaikan bagi orang lain. Dan ujungnya adalah berkat keuangan yang Tuhan percayakan pada kita membawa kemuliaan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi, untung kita percaya. Percayalah kepada Tuhan. Jangan ragu. Biarlah Tuhan yang pimpin kita dalam kita mengelola keuangan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa, kiranya apa yang sharing tadi yang saya sampaikan memberkati Anda, berbicara kepada Anda. Tuhan bertemu dengan Anda saat ini dan melakukan transformasi dalam hati, pikiran, dan hidup Anda. Oke, kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kepercayaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, terutama hal keuangan ya Bapa, berkat keuangan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau Tuhan untuk menjadi pengelola-pengelola yang baik, good steward. Kami mau Tuhan agar keuangan-keuangan yang Tuhan percayakan pada kami itu boleh membawa kebaikan tidak hanya bagi hidup kami, tapi juga bagi orang lain, dan membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, melalui keuangan kami Tuhan, kami boleh melayani Engkau Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu ya Bapa, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan dalam kami menjadi pengelola-pengelola yang baik dalam keuangan, dan kami terus percayakan keuangan kami terus hidup takut akan Tuhan, kami terus setia dalam segala perkara-perkara dalam hidup kami yang Tuhan percayakan, dan kami terus hidup murah hati sama seperti Engkau Tuhan, teladan kami yang sudah mengorbankan hidup, mengorbankan dirimu sendiri Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari Minggu ini ya Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Bapa, akan terus memimpin hidup kami sehingga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi yang kurang baik, yang mungkin sakit ya Bapa, atau apapun kondisi yang mereka sedang hadapi ya Bapa. Kami berdoa biarlah ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan dalam hidup mereka semua ya Bapa. Biarlah dalam kondisi seperti ini mereka bertemu dengan Engkau, mengalami kasih-Mu ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan tolong ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Engkau Allah penolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada tempat bangsa yang Tuhan sudah taruhkan kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang dikasih oleh Engkau, yang ada dalam hati-Mu ya Bapa. Kami berdoa melepaskan berkat bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi para pemimpin kami, terutama Presiden Jokowi ya Bapa. Tuhan berikan hikmat sehingga dia boleh memimpin penuh takut akan Tuhan ya Bapa, dan memimpin Indonesia ke arah yang
lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat setiap jemaat-Mu ya Bapak. Kami berdoa biarlah hari demi hari kami mengalami Engkau Tuhan. Hari demi hari kami mengalami pertumbuhan dalam Engkau Tuhan. Hari demi hari kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Bapak. Kami bersyukur buat hari Minggu ini, kami bersyukur buat Sunday Service ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Sunday Service ini. Sampai ketemu di Sunday Service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Generation Group Head Nancy Muaya buat firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Saya percaya firman Tuhan tadi sangat memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, saya ingin mengingatkan Anda untuk subscribe YouTube channel GKS Balikpapan, tekan lonceng notifikasi, jangan lupa like dan share, supaya berkat Tuhan yang kita terima hari ini dapat juga memberkati orang lain. Stay safe, stay healthy, dan terus taati protokol kesehatan yang berlaku. Happy Sunday, dan God bless you.